Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid meminta wilayah Kabupaten Boyolali dan Wonogiri lebih diperkuat lagi untuk meraih suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Penguatan dilakukan karena perolehan suara di Boyolali dan Wonogiri agar lebih optimal. Ia berharap pendukung pasangan Prabowo Gibran mengepung Boyolali memperkuat perolehan suara di dua wilayah itu dengan waktu 2 pekan sebelum masa tenang pemilu. Suaranya. Salah satu jumlah yang paling banyak itu ada di kawasan tadi, itu di Boyolali sama di Wonogiri. Kalau yang lain insya Allah kita sudah banyak yang menang. Tapi dengan perkembangan sekarang optimisme satu putaran gitu? Insya Allah makin hari trennya makin bagus. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Pacul menegaskan kader dan simpatisan kandang Banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur hadapi Pileg dan Pilpres dengan kekuatan penuh. Kontribusi suara terbanyak di kandang Banteng yaitu Jawa Tengah diharapkan bisa memotivasi kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, aman. Untuk Jawa Tengah gimana Bapak? Jawa Tengah, oke. Yang perlu diketahui kami akan bertempur untuk 03, untuk Pileg dan Pilpres full kapasitas. Jos! Targetnya berapa Pak? Kami akan memberi kontribusi suara terbanyak untuk Pak Ganjar Mahfud dari Jawa Tengah dibanding dari provinsi lain. Clear ya? Bapak. Suara Jawa Tengah DIY selama ini menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Tapi tampaknya pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran mencoba berstrategi menggerus suara di wilayah ini. Hari ini saja Prabowo Gibran dan Ketua Umum Partai Politik Pendukung mendatangi Semarang, Jawa Tengah. Lalu seperti apa Prabowo Gibran dapat bisa menarik simpati suara rakyat di Jawa Tengah di kandang Banteng? Dan bagaimana juga tim Ganjar Mahfud menjaga suara di kandang Banteng? Kita kupas sore ini bersama Wihadi Wianto, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ada juga Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Adi Praitno, direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Audrey. Sore Mas Ciko, jadi kan ini Jawa Tengah ini mulai coba digerus ya, katanya mulai coba dikepung nih suaranya oleh kubu 02 nih. Jadi tetap yakin kalau suara dari Pak Ganjar, Pak Mahfud di Jawa Tengah ini bisa terus dipertahankan sampai nanti pencoblosan? Sampai hari ini memang lembaga-lembaga survei yang banyak mengeluarkan hasil-hasil survei akhir-akhir ini, walaupun juga tidak sesuai dengan apa yang hitungan dari kami, tetap memenangkan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, walaupun memang dibilang oleh banyak lembaga survei kemenangan ini akan sangat tipis ya, tetapi kita punya hitungan sendiri dan hitungan internal kami tetap yakin di Jawa Tengah kami akan meraih lebih dari 50% suara, dan 50% itu 50 firm ya, bukan 50 yang mendekati-dekati 49, jadi di atas 52% lah kira-kira. Nah ini masih keyakinan kami, dan di Jogja apalagi hari ini juga Presiden Jokowi justru menunjukkan ada semacam kegelisahan gitu ketika menghadap bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono. Kegelisahan apa yang ditangkapnya Mas Ciko? Kegelisahan ya karena di Jogja ini juga kita punya pasukan-pasukan yang luar biasa ya. Saya sebut satu nama aja, Bu Esti Wijayanti dari PDI Perjuangan yang meraih suara terbanyak di Pileg 2019 gitu. Nah beliau juga sebagai salah satu komandan tempur kita di Yogyakarta sangat meyakini seberapa waktu lalu saya berbicara panjang dengan beliau. Dan target-target suara untuk mempertahankan kemenangan di 2019 itu sepertinya sangat akan terjadi di 2024 ini. Nah sekarang, tapi memang seperti dikatakan tadi di kilasan televisi tadi saya lihat bahwa memang bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu suatu hal yang biasa bagi juga para pemimpin politik ya, karena memang Keraton Yogyakarta kita ketahui mempunyai sumbangsi yang luar biasa bagi masyarakat. Soal kegelisahan saya nanya, benar nggak sih emang Pak Wihadi lagi ada kegelisahan sampai-sampai Pak Jokowi harus turun nih? Saya sebenarnya nggak melihat kegelisahan Pak Jokowi yang gembira main sepak bola kemarin, terus kemudian hari ini ketemu dengan si Sultan. Saya kira ini sesuatu hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan suatu kegelisahan. Kalau kegelisahan
bukan lagi bertemu, itu sudah ada perintah gitu kan, itu gelisah gitu kan. Tapi sekarang kan tidak. Ini kan pertemuan, ya kan? Saya kira pertemuan dua tokoh, ya Pak Jokowi dan Sri Sultan di Yogyakarta, saya kira itu memberikan warna dan memberikan simbol bahwa ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan Sri Sultan memberikan suatu support. Dan kita lihat juga pada saat sebelum pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga bertemu dengan Mas Gibran. Kita melihat bagaimana, kalau kita melihat di medsos ini, bagaimana Sri Sultan menyambut dengan wajah yang mungkin berbeda dengan calon-calon yang lain pada saat sambutannya. Saya kira ini ada sesuatu keceriaan gitu, bukan suatu kegelisahan di sini. Dan saya kira ini sesuatu hal yang saya nggak tahu juga dari mana itu kegelisahannya itu yang disampaikan oleh Bung Ciko itu. Kalau gitu Mas Edi, sebenarnya yang ditangkapnya ini sebuah kegelisahan atau tadi sebaliknya euforia bahwa senang-senang aja ke Jawa Tengah? Karena tadi kan Pak Nusron juga dibilang katanya ini lagi coba mengepung nih suara di Jawa Tengah. Mas Adi. Ya, saya kira memang saya melihat soal Pilpres di 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya paslon nomor 2 ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada di 2 putaran. Kalau bisa, gembosi kandang banteng. Kan itu yang sebenarnya pesan politiknya yang secara tersirat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik, kampanye politik yang juga sangat tersirat juga dilakukan oleh Pak Presiden. Apa maknanya harus mengembosi sampai suara tadi PDI Perjuangan? Ya tentu ingin menang, kan salah satu kunci kemenangan untuk Pilpres itu memperkuat basis sendiri, yang kedua adalah mengurangi basis lawan, dan yang dihitung supaya untuk bisa mengurangi basis dari kubu lawan nomor 2, yaitu adalah basis-basisnya PDIP di Jawa Tengah. Nah tapi bagi saya, kalaupun toh ingin menggempur basisnya Ganjar dan Mahfud di Jawa Tengah, kalau dalam konteks membaca kepentingan politiknya Pak Jokowi misalnya, bukan hanya ingin sekedar ingin menang, runner up aja itu sudah bisa dianggap kalah. Oleh karena itu mengalahkan PDIP di basisnya sendiri itu adalah satu sinyalmen dan pesan politik yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Makanya kalau kita melihat aktivitas politik belakangan ini seperti bansos, main bola, termasuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, ini kan sebagai salah satu pesan. Sebenarnya di Jawa Tengah ini penguasanya siapa? Tetap bantengkah atau justru persona Pak Jokowi? Kan ini yang sepertinya ditangkap oleh publik. Maka tak mengherankan kalau Pilpres di 2024 orang menangkapnya ini Pilpres rasa Jokowi. Karena yang begitu banyak kelihatan misalnya bermanuver, memberikan statement dan bahkan aktivitas politik, sekalipun itu aktivitasnya kenegaraan kira-kira begitu, tapi tersirat pesan politik demi ya untuk meningkatkan elektabilitas pasangan nomor 2. Dan ini yang saya kira akan terjadi ke depan semakin agresif, Audrey, untuk menuju 14 Februari. Kenapa misalnya presiden itu main bola? Karena sekarang lagi musim bola. Timnas Indonesia mendapatkan expose yang cukup luar biasa, terutama misalnya masuk 16 besar dalam ya ini adalah satu sinyalmen bagaimana Gen Z, terutama mereka-mereka yang menggandrungi bola, diharapkan tentu Kalau gitu gimana ngeresponnya nih PDI Perjuangan yang coba digembosi bukan hanya untuk meraup suara kemenangan Prabowo Gibran, tapi juga ada kepentingan yang lain untuk bisa mengembosi suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku punya strategi tersendiri mengamankan suara di Jawa Tengah. Ya masa strategi saya ngomongin sama kamu, dia tahu dong. Betul. Ya kita pasti akan bekerja keras karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya. Oke, makasih. Oke. Kalau udah tahu strateginya memperkuat atau menjaga kandang banteng, berarti artinya PDI Perjuangan ini sudah mencium sejak lama bahwa ada tanda-tanda mengembosi kandang banteng, Mas Ciko. Ini buat saya pertanyaannya. Jadi enggak juga sebenarnya. Jadi artinya kita sebenarnya kalau berjuang itu di Pilpres, strategi kita udah kita canangkan sejak awal.
dan kita juga tidak mau terganggu dengan gerakan-gerakan lawan. Dan ini kadang-kadang kalau kita terganggu, oh lawan begini, akhirnya kita merespons gerakan-gerakan lawan dan lupa dengan strategi utama kita. Dan strategi utama kita jelas, PDI Perjuangan sejak dulu dikenal partai yang dekat dengan akar rumput, turun ke bawah langsung, baik itu relawan maupun caleg-calegnya, dan juga capres atau kandidat-kandidat politiknya sendiri yang memang menjadi jiwa dari perjuangan PDI Perjuangan, yaitu belusukan dan turun ke bawah, dan ini udah menjadi trademark kami dan itu terus kita lakukan. Dan mungkin intensitasnya kita gencarkan ketika ada merasa ada penurunan suara atau bagaimanapun itu, tapi tidak ada hal-hal yang khusus, tapi pada prinsipnya semua akan kita lakukan untuk menjaga kandang banteng, untuk menjaga dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah maupun DIY. Dan kita tahu sendiri tadi ada Mas Bambang Pacul juga sudah mengatakan tidak ada yang meragukan lah kepiawaian beliau dalam berkampanye, dalam menyapa masyarakat dan turun ke basis-basis di mana suara-suara yang bisa kita raup untuk kemenangan di Jawa Tengah. Gitu juga di Tapi kalau misalnya sekarang saya tanya ke Pak Wihadi nih, Pak Wihadi tadi capres nomor urut 3 Pak Ganjar bilang ini banyak belakangan yang sering datang ke Jawa Tengah, merasa tersindir nggak nih banyak yang sering datang ke Jawa Tengah ini? Memang kalau kita datang ke Jawa Tengah, kenapa? Kita memang melihat bahwa memang Jawa Tengah adalah battlefield. Jadi kita memang melihat bahwa Jawa Tengah memang adalah kunci daripada. Tapi intensnya sampai ketua umum parpol turun tangan ke Jawa Tengah. Justru itu baru kali ini yang namanya Semarang itu menjadi biru gitu kan. Jadi apa yang dikatakan merah itu ternyata tidak juga, kita bisa membirukan Semarang juga gitu kan. Jadi saya kira sesuatu hal yang kita bisa lihat hari ini. Dan jadi kalau ketum ikut kampanye ini untuk unjuk gigi, untuk unjuk kekuatan? Ya artinya semua partai koalisi itu akan melakukan gerakan dan akan melakukan suatu dukungan yang jelas, dan sehingga kader-kader yang ada itu menjadi partai koalisi itu adalah semuanya mendukung semuanya. Jadi saya kira Pilpres kali ini dengan partai koalisi dan partai koalisi yang biasanya mengatakan tidak bergerak, sekarang bergerak semua. Roda-roda partai koalisi bergerak semua, dan hari ini baru kali ini selama pemilihan Pilpres ya 2014-2019 itu baru kali ini pasangan yang non merah itu yang sekarang jadi biru itu ada di Semarang, dan kita lihat semuanya menjadi biru pada saat ini. Oke, kalau gitu Mas Adi, kalau baru kali ini minjem kata-katanya Pak Wihadi, semuanya turun begitu ya di 2024 menuju pencoblosan, suara tetap dipegang Jawa Tengah, PDI Perjuangan di Jawa Tengah kalau gitu Mas Adi? Di Pilpres ini? Kalau saya membaca, kalau terkait dengan kepartaian ya, di Jawa Tengah rasa-rasanya memang masih tetap menjadi kandangnya banteng, kandang merah secara kepartaian. Tapi yang perlu diantisipasi adalah suara Pilpres, karena rasa-rasanya memang semua resource, semua potensi dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Bang Wihadi ini dikerahkan untuk menggempur Jawa Tengah. Meski secara saat bersamaan ya, kalau bicara tentang elektabilitas partai, itu belum ada yang mendekati secara signifikan kekuatan politiknya PDIP. Boleh misalnya disebut tadi itu Semarang biru, mungkin dalam konteks Pilpres, tapi dalam konteks Pileg, rasa-rasanya memang di Jawa Tengah itu ya tetaplah kandang banteng. Oleh karena itu pertarungan yang ada di Jawa Tengah ya, ada Pak Presiden di situ, berkunjung ke berbagai tempat. Itu ngefek nggak sih dengan Pak Presiden turun, Mas Adi? Ya kan salah satu kekuatan politik di paslon 2 ini adalah faedah elektoral yang diharapkan dari tingkat kepuasan publik dari Pak Jokowi. Kan ini yang sepertinya terus ditransformasikan oleh para pendukungnya. Jadi kemudian ada bansos, kemudian ada upaya-upaya mengidentifikasi bagaimana setiap aktivitas politik presiden itu dikaitkan dengan kedekatannya dengan dukungan nomor 2. Itu kan sebagai upaya bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di Jawa Tengah itu bisa ditransfer sebagai bentuk elektabilitas. Oleh karena itu, rasa-rasanya memang kubu nomor 2 kalau hanya ingin bicara unggul misalnya di berbagai tempat mungkin unggul, tapi kan nggak afdol kalau tidak di Jawa Tengah ini tidak dikalahkan oleh mereka. Jadi wajar kalau kemudian kalau di Jawa Tengah dan Bali itu menjadi battleground yang
tujuannya bukan hanya ingin jadi runner up, kalau bisa dimenangkan, kalau bisa kandang banteng ini dikalahkan, kenapa tidak? Ini yang kemudian dibaca oleh publik. Seluruh resource dan akselerasi politik bukan hanya dilakukan oleh Bang Wihadi, bukan hanya dilakukan oleh ketum-ketum partai koalisi, Oke. bahkan presiden sekalipun menunjukkan gestur yang mengarah ke arah sana. Itu tafsiran kita ya, yang menurut apa namanya, analisa-analisa dari jauh mungkin benar dan mungkin juga ada salahnya. Tapi memang kalau melihat gestur dan intensitas aktivitas politiknya Pak Presiden di Jawa Tengah khususnya, arah ke sana itu cukup kelihatan nyata, di mana Banteng kalau bisa dikalahkan dalam konteks pilpres, meski pada saat yang bersamaan kalau untuk bicara pileg rasa-rasanya PDIP masih cukup tangguh dan cukup kokoh ya untuk digeser oleh kekuatan politik partai yang lainnya. Kalau Saya gitu, kira poin saya. kalau gitu tapi dari PDI Perjuangan sendiri Mas Ciko ini cukup deg-degan atau deg-degan banget nih ketika Pak Presiden turun, Pak Jokowi ya maksud saya turun Ya, ke ya, Jawa ya. Tengah. Enggak. Ini udah kita bayangkan akan terjadi. Kita bayangkan akan terjadi karena itu tadi seperti apa yang dikatakan Mas Adi Pray, tidak ada satupun yang salah disampaikan oleh Mas Adi Pray bahwa satu, PDI Perjuangan sudah pasti akan masih mendominasi di Jawa Tengah dan DIY itu satu. Yang kedua, apakah Paslon 2 berupaya keras untuk mengejar? Nah, ini terlihat. Ini sangat terlihat dan ini sudah menjadi prediksi kita sejak awal. Jadi soal deg-degan itu bukan bukan karakternya PDI Perjuangan. Karakternya PDI Perjuangan itu bikin orang lain deg-degan. Oke, tapi kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Adi, Pak Wihadi kalau PDIP ini masih mendominasi sebenarnya kandang banteng. Kalau gitu strateginya untuk mengempur sampai pencoblosan gimana? Ya, tentunya sampai dengan pencoblosan. Apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi untuk Pilpres dan untuk legislatif ini memang dua hal yang berbeda. Dan karakternya juga berbeda. Dan saya kira apa yang disampaikan Mas Adi itu ada benarnya juga dengan kondisi yang sekarang. Tetapi bagaimanapun juga pada saat ini kita bicara di sini adalah bagaimana Pilpres yang terjadi. Dan kita juga survei-survei ini kan selalu surveinya Pilpres. Kalau survei legislatif ini agak sulit untuk diprediksi juga. Jadi saya kira apa yang dilakukan hari ini dengan semua ketua partai datang, kemudian calon presiden 02 juga datang, Pak Prabowo, Mas Gibran datang dan melakukan kirap kebangsaan, dan itu kirap kebangsaan bukan di satu titik saja, tapi ini itu muter, ya kan? Artinya di sini bagaimana selebrasi itu menjadi sesuatu hal yang kita lihat bahwa Pilpres saat ini di Semarang dan mungkin juga di Jawa Tengah itu sudah menjadi sesuatu hal yang masyarakat yang bisa menerima, dan saya kira pemilihan untuk pencoblosan itu sudah melihat bahwa pilihan nomor 2 itu adalah menjadi pilihan yang boleh dikatakan nanti pada saat pencoblosan kita akan bisa memenangkan Jawa Tengah. Kalau gitu singkat Mas Adi, singkat banget. Pertarungan akan makin panas sampai dengan pencoblosan pada saat sampai hari H jangan-jangan, Mas Adi? Saya hakul yakin pertarungan akan semakin agresif dan semakin panas menuju pencoblosan di 14 Februari. Bahkan masa tenang yang 3 hari itu ya setelah kampanye akbar dilakukan akan menjadi masa tak tenang. Di mana semua kekuatan politik akan dikerahkan. Itu tadi kuncinya. Kalau bisa jangan hanya mengalahkan Merah dan Banteng gitu ya. Tapi juga harus direbut basis-basisnya. Ini yang seperti sedang digempur betul. Tinggal Bang Ciko, apakah strategi politiknya ini akan tetap solid dan tetap kuat? Tentu kerja politik dan waktulah yang menjawab segala-galanya. Mas Adi, terima kasih. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Ciko, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Pak.